Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nikma Aziza dari kelas 1 CD4 dan dari kelompok 4 grup 2. Yang pada video ini saya sebagai salah satu anggota dari grup 2 akan membahas isu mengenai kekerasan dan pengkaderan. Baik, sebelum kita masuk pada inti pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu nih teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan dan juga pengkaderan? Lalu, apa tujuan dari pengkaderan tersebut? Oke, kekerasan. Kekerasan adalah hal yang merujuk pada tindakan atau perilaku yang bersifat kasar, brutal, atau memaksa yang dapat menimbulkan cedera fisik, psikologis, atau bahkan kerugian lainnya. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk hubungan interpersonal, konflik sosial, atau bahkan tindakan kejahatan. Hal ini mencakup berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, psikologis, atau kekerasan verbal. Kekerasan bisa bersifat individual atau berskala lebih besar, melibatkan kelompok atau konflik bersenjata. Nah, kalau pengkaderan pembinaan dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin atau kader yang kompeten. Proses ini melibatkan pelatihan, pendidikan, dan pembentukan karakter untuk mempersiapkan individu agar dapat mengemban tanggung jawab kepemimpinan atau peran khusus dalam organisasi tersebut. Pengkaderan seringkali terjadi di berbagai konteks, termasuk organisasi politik, sosial, atau keagamaan dengan fokus pada pembentukan individu yang dapat memberikan kontribusi positif sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi tersebut. Oke, kalau tujuan, tujuan utama dari pengkaderan sebenarnya adalah membentuk, melatih, dan mengembangkan individu agar mampu mengemban tanggung jawab kepemimpinan atau peran khusus dalam suatu organisasi. Untuk lebih jelasnya, yang pertama pembentukan pemimpin dengan menyiapkan individu agar memiliki kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan serta memimpin orang lain. Yang kedua, pemahaman nilai dan tujuan dengan menginternalisasi nilai-nilai, visi, dan tujuan organisasi agar kader dapat menjadi agen perubahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh organisasi tersebut. Ketiga, pengembangan keterampilan dengan melatih kader, keterampilan praktis, dan pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, meningkatkan komitmen. Membangun komitmen dan loyalitas kader terhadap organisasi atau kelompok sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Yang kelima, pemberdayaan individu dengan memberdayakan individu agar dapat berperan aktif dan efektif dalam mencapai tujuan bersama. Jadi dengan demikian, definisi dari kekerasan dalam pengkaderan adalah hal yang merujuk pada tindakan atau perilaku yang bersifat kasar, paksaan, atau intimidasi yang mungkin terjadi dalam proses perekrutan atau pembinaan kader suatu organisasi. Nah, ini dapat mencakup ancaman fisik, verbal, atau bahkan psikologis terhadap individu yang sedang direkrut atau dilibatkan dalam kegiatan pengkaderan. Kekerasan semacam ini yang dapat memiliki dampak negatif terhadap kader serta menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Selanjutnya, kita beralih pada dampak. Kekerasan dalam pengkaderan dapat memiliki dampak yang serius dan merugikan. Apa itu? Nah, yang pertama, trauma psikologis. Individu yang mengalami kekerasan dalam pengkaderan dapat mengalami trauma psikologis, teman-teman, yang dapat berdampak pada kesehatan mental mereka yang berjangka panjang. Kedua, menyebabkan ketakutan dan juga stres. Kekerasan dapat menciptakan lingkungan yang penuh ketakutan dan stres, menghambat perkembangan positif dan kesejahteraan psikologis kader. Ketiga, menyulitkan pembelajaran. Kekerasan dapat mengganggu proses pembelajaran dan pengembangan kader karena fokus mereka beralih dari pertumbuhan positif menuju respons terhadap ancaman. Selanjutnya, dapat menurunkan motivasi dan juga komitmen. Kader yang mengalami kekerasan mungkin kehilangan motivasi dan komitmen terhadap tujuan organisasi, mengurangi kontribusi positif yang dapat
mereka berikan. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi kekerasan menciptakan lingkungan tidak sehat di dalam organisasi dapat merusak hubungan antara anggota dan mempengaruhi dinamika keseluruhan. Dampak yang terakhir yaitu dapat menurunkan reputasi organisasi. Nah, kekerasan dapat merusak reputasi organisasi di mata publik dan masyarakat, menciptakan citra yang tidak etis atau tidak bertanggung jawab. Jadi penting untuk mencegah kekerasan dalam pengkaderan dan juga mempromosikan pendekatan yang mendukung pembinaan positif serta pengembangan individu tanpa merugikan kesejahteraan mereka. Oke, kita beralih pada upaya. Ada beberapa cara untuk menanggulangi kekerasan dalam pengkaderan, teman-teman. Nah, diantaranya yang pertama, pendekatan dengan cara pendekatan pendidikan. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada pengurus, pelatih, dan kader tentang pentingnya pelatihan yang positif, komunikasi efektif, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Yang kedua, pengembangan kebijakan anti kekerasan. Dengan membuat dan menerapkan kebijakan organisasi yang jelas dan tegas terkait dengan larangan kekerasan dalam seluruh wilayahnya. Ini termasuk sanksi bagi pelaku kekerasan. Yang ketiga, pemberdayaan kader. Dengan membangun keterampilan kepemimpinan positif, komunikasi yang sehat, dan juga penyelesaian konflik bagi kader untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Keempat, mekanisme pengaduan dan perlindungan. Membuat mekanisme pengaduan yang aman dan dapat diakses untuk individu yang mengalami kekerasan serta memberikan perlindungan terhadap pelapor agar tidak mengalami represalias. Yang upaya yang terakhir mungkin dengan pendampingan atau konseling, dengan menyediakan layanan pendampingan dan konseling bagi individu yang mengalami kekerasan untuk membantu mereka mengatasi trauma dan juga memulihkan kesejahteraan psikologis. Upaya bersama dalam menciptakan lingkungan pengkaderan yang aman, mendukung, dan beretika dapat membantu mencegah dan juga menanggulangi kekerasan dalam proses pengkaderan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.